Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita sama-sama melihat video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa jalanan di pegunungan dibuat berkelok-kelok atau mengapa kemiringan atap rumah harus pas? Semua itu berhubungan dengan tingkat kemiringan pas. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep gradien. Perkenalkan, nama saya Ratna Setia Budiarti. Lanjut, sudah siapkah kita untuk belajar pada hari ini? Apa itu gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan seberapa miring suatu garis. Disimbolkan dengan huruf M. Rumus dasarnya adalah membandingkan perubahan komponen tegak atau sumbu Y dengan komponen mendatar atau sumbu X. Selanjutnya, mari kita explore menuju GeoGebra. Ayo belajar lanjut Kan ke di sini ada dua grafik fungsi. Yang pertama yaitu fungsi f dengan warna garisnya berwarna hijau dan grafik fungsi g dengan warna garisnya yaitu berwarna merah. Sekarang perhatikan dulu untuk yang grafik fungsi f, yaitu grafik fungsi yang berwarna hijau. Coba perhatikan di sini tertera bahwa di sini nilai M sama dengan 2. Berarti nilai kemiringan garis fungsi F ini adalah sama dengan 2. Jika kita perhatikan bahwa dapat dilihat ternyata garis gradien itu didapat dari membandingkan antara langkah tegak ke atas dengan langkah mendatar ke bawah. Jadi di sini ada langkah tegak ke atasnya itu sebanyak 2 dan langkah mendatarnya itu sebanyak 1. Jadi 2/1 itu sama dengan 2. Sederhana kan? Nah, sekarang mari kita lakukan eksperimen. Apa yang terjadi kalau garis ini saya putar ke arah yang berlawanan? Nah, seperti ini. Begitu. Ternyata ketika dia diputar, ketika misalnya di sini M sama dengan negatif 2, maka bentuk kemiringan garisnya itu berubah. Jadi dia ada dapat bahwa jika garisnya naik ke kanan, tadi itu nilai gradiennya menjadi selalu positif. Tapi jika gradiennya itu atau garisnya adalah turun ke kanan, maka gradiennya adalah bernilai negatif. Bagaimana kalau jalannya mendatar? Kita coba dulu untuk C-nya sama dengan 4. Jadi coba kita lihat ya, bahwa ketika kita rubah nilai C-nya itu hanya mempengaruhi naik atau turunnya garis tersebut, tapi tidak merubah kemiringan. Nah, sekarang bagaimana jika jalannya mendatar? Ini kan masih M sama dengan negatif 2. Kita buat bagaimana kita putar sedemikian rupa sehingga posisinya mendatar. Nah, ternyata ketika dia mendatar, maka garis mendatarnya tidak punya kemiringan atau nilai M-nya sama dengan 0 atau gradiennya sama dengan 0. Sedangkan bagaimana jika dia tegak lurus? Nah, kalau tegak lurus, itu nilai gradiennya menjadi tidak terdefinisi. Coba lihat, dia akan makin pelan, dan seterusnya. Jadi, di sini karena dia tidak bisa membagi angka 0 pada perubahan nilai X, seperti itu. Jadi, nilai berapapun ketika dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya. Perhatikan itu ada dua garis. Jadi ada garis F itu yang berwarna hijau dan garis G itu yang berwarna merah. Coba kita lihat itu garis G itu gradiennya adalah M2. Itu nilainya sama dengan 4. Nah, ini M2 sama dengan 4. Ini untuk gradien garis G. Nah, bagaimana kita buat supaya garis F itu sejajar dengan garis G? Kita coba ya. Ternyata agar garis M itu sejajar dengan garis G, nah didapat bahwa garis M juga harus sama dengan
4 atau garis F itu harus sama dengan 4. Jadi garis G itu M-nya sama dengan 4, garis F juga M-nya sama dengan 4. Baru dikatakan dia sejajar. Nah, sekarang saya penasaran gimana kalau kita rubah dulu garis G-nya itu gradiennya sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba ganti gradien garis F-nya itu sama dengan 2 juga. Ternyata garis F dan garis G itu akan sejajar ketika gradiennya bernilai sama atau M1 akan sama dengan M2. Nah, kalau ada dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus seperti ini, nah coba perhatikan ini ada garis G dengan gradiennya adalah 2. Sekarang kita akan putar garis F-nya sehingga dia membentuk sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu gradiennya berarti bernilai negatif 0,5 atau senilai dengan sama dengan negatif 1/2. Nah, ternyata ketika gradien G-nya adalah 2, gradien F itu harus bernilai negatif 1/2 untuk supaya garis F itu posisinya tegak lurus terhadap garis G. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita udah dapat nih. Berarti M2-nya itu sama dengan 2, M1-nya itu sama dengan negatif 1/2. Itu posisinya kebalikan. Nah, sekarang kita coba penasaran lagi ketika M-nya sama dengan M-nya sama dengan 0,5, maka gradien M2-nya itu akan sama dengan, nah, gradien M2-nya itu gradien F-nya itu akan sama dengan negatif 2. Berarti dia berlaku kebalikannya. Nah, kita amati di sini berarti M1 dikali M2 itu hasilnya negatif 1 untuk membentuk dua buah garis posisinya tegak lurus. Baiklah, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu gradien. Terus kita juga belajar tentang gradien yang bernilai negatif, gradien yang bernilai positif, terus kapan gradiennya itu bernilai 0, kapan gradiennya itu bernilai tak terdefinisi, terus bagaimana dengan gradien jika garisnya itu sejajar, garisnya juga tegak lurus. Nah, itu semua kita sudah pelajari hingga akhirnya kita berada di ujung atau akhir. Pesan saya adalah tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa like video ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.